Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita musibah dan ujian merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, kita persilahkan sesi tanya jawab para jamaah untuk menanyakan langsung kepada para ustadz, insyaallah nanti akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed. Kami persilahkan terlebih dahulu Bapak Solihan untuk berdiri, insyaallah nanti akan dijawab terlebih dahulu ke Ustadz Azhari Nasution ya Ustadz ya. Silakan Pak Solihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehan. Sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Azhari atau Ustadz Solmed, bahwa musibah itu adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga ketabahan dan kesabaran. Pertanyaannya langsung saja Ustadz, kami tujukan pada Ustadz Azhari. Kalau seorang muslim mendapatkan suatu musibah atau bencana atau bala, bagaimana kita mengetahui hal itu merupakan hukuman atas kemaksiatan yang kita lakukan atau ujian untuk meningkatkan derajat keimanan kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sangat menarik sekali pertanyaannya. Silakan Ustadz Azhari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita sudah belajar tadi di segmen-segmen awal, kalau itu terjadi karena faktor manusianya, human error, karena faktor kelalaian, Al-Quran memberi diksi musibah. Tapi kalau tidak ada sangkut paut dengan kesalahan seseorang atau tidak, tetapi karena Allah memang ingin mengujinya, namanya bala. Nah, kalau musibah itu tidak diinsafi, tidak menjadi jalan sehingga dia sadar untuk memperbaiki dirinya, lalu kemudian dia dikecam oleh agama dan hukuman itu berlanjut sampai ke akhirat, namanya uqubah. Jadi banyak sekali diksi yang diberikan Al-Quran. Masalahnya bagaimana cara kita untuk mengomentari apa yang terjadi dalam hidup kita. Apakah dia musibah, uqubah, fitnah, imtihan atau bala. Salah satu tujuan kita ngaji, salah satu tujuan kita belajar agama adalah kita ingin dibenari cara pandang kita. Sama-sama kena musibah atau sama-sama kena bala atau sama-sama ada ujian, tetapi cara pandang kita lah yang memaknai apakah dia bisa dijadikan bala atau musibah. Yang jelas kalau kita merasa itu terjadi karena faktor kesalahan kita, sebagaimana contohnya udah dijelasin panjang sama Ustadz Solmed tadi. Ada orang yang gak siap-siap ngebenari kendaraannya, lalu kemudian terjadi, yaitu musibah. Itu faktor kelalaian dia. Gara-gara dia bukan hanya menyusahkan dirinya, membuat antrian yang panjang. Tapi ketika dia sudah berikhtiar, SOP-nya udah dijalani dengan sempurna, lalu kemudian terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, itu bala. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa memahami. Dan jika itu sudah terjadi nih, ada sesuatu yang sudah terjadi sama kita, maka yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita tidak mengutuk takdir Allah. Bagaimana kita tidak meratapi qada dan qadar yang Allah sudah tetapkan kepada kita. Ya, begitu ya. Nah, bagaimana pihak yang berwenang, polisi katakanlah, aparat keamanan katakanlah, ya dia karena sebagai pihak yang berwenang, dia harus menggunakan kacamata yang berbeda. Dia akan usut ini kendaraan sesuai SOP atau tidak, ada faktor kelalaian atau tidak, ada yang melanggar aturan lalu lintas atau tidak, kenapa ini bisa terjadi. Boleh-boleh saja. Tapi bagi kita subjek yang mendapatkan ujian itu, maka kita harus memaknainya sebagai bala, sebagai tangga supaya kita lebih sadar. Mungkin selama ini kita lalai, mungkin selama ini kita jauh dari Allah, kita lupa, ditegur, di reminder sama Allah, kita jadi ingat sama Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Itulah gunanya kita mengaji supaya apapun yang menimpa kita, kita bisa ikhlas dan juga bisa mengambil ibroh apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan Ibu Ita boleh berdiri, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Silakan Ibu Ita. Bismillah. Ya, silakan, sudah nyala Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ita dari Masjid Taklim An-Nur Gandul. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua di zaman sekarang ini kalau anak-anak kita itu susah disuruh sholat dan lalai? Apakah ini musibah bagi kita atau bala bagi keluarga kita? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Ita atas pertanyaannya. Silakan Ustaz Solmed. Ya, soal musibah dan bala tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Azhari. Tinggal sekarang sikap kita ini seperti apa. Ibu bapak diberikan amanah oleh Allah. Diberikan kekuasaan dan kekuatan untuk mendidik, membimbing, dan mengajar. Paling tidak sampai anak itu masuk dalam usia balik. Maka hasil bimbingan kita, hasil ajaran kita, hasil ilmu yang kita berikan akan jadi bekal saat dia sudah mukallaf. Saat dia sudah terkena beban syariat. Baik dia mendapatkan pahalanya maupun dia mendapatkan dosanya. Maka di usia 7 tahun Nabi sudah berikan warning kepada kita bagaimana sholat buat anak kita. Di usia 10 tahun pun warning Nabi, peringatan Nabi juga agak lebih kenceng ketimbang saat usia anak di masa 7 tahun. Dan ini peringatan bagi ibu dan bapak. Mumpung masih golden age, mumpung masih mudah dikendalikan, mumpung masih bisa untuk dibenahi. Jalanin, lakukan. Nanti kalau dia sudah ketemu guru-guru baru, temannya jadi gurunya, ada lagi pacarnya jadi gurunya, ada lagi sahabatnya jadi gurunya, ada lagi orang yang ketemu antah barantah di mana jadi gurunya. Guru yang bukan cuma di madrasah, guru yang bukan cuma di rumah, tapi dia sudah anggap itu sebagai guru dalam kehidupannya. Maka kita hampir tidak lagi punya waktu dan kemampuan untuk ibaratnya apa? Nyetel. Susah, kembali ke setelan pabrik itu susah. Nah sebelum barang ini keluar, kalau mau bicara pabrik, maka setel yang bagus ini, kualitasnya diperbaiki nih. Jangan sampai begitu nanti keluar ada komplain. Gara-gara kita tidak memperhatikan QNC-nya. Wah, apa itu QNC itu? Quality control. Wah, akhirnya jadi bencana nih. Jadi musibah nih. Maka quality control yang masih dalam genggaman ibu dan bapak itu lakukan, jalankan. Sesuai dengan apa yang Allah dan Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kelembutannya tetap dijaga, ketegasannya juga tetap dijaga. Tapi karena merasa mumpung masih kecil, anak nangis, kasih aja tuh HP, tapi gue diem. Diem memang. Tapi pertanyaannya mendidik apa kagak? Kalau soal diem mah diem. Tutup mulutnya aja diem. Lu nangis mulu, gue tutup nih. Diem dia. Tapi setelah diem masih bisa ngomong apa diem seterusnya? Soal diem mah diem udah. Soal dia bergerak, kita paksa juga bergerak. Tapi bagaimana bergeraknya atas kesadaran, bagaimana dia berhentinya juga atas kesadaran. Itulah pendidikan Allah, reward and punishment. Kau bagus, ada surga sebagai reward. Macam-macam, ada neraka sebagai hukumannya. Kalau anak kita baik, jangan pelit kasih penghargaan. Dia suka apa itu? Suka coklat, suka makanan, suka jalan-jalan, ada rejeki, ada duit, bawa deh tuh dia pergi. Sesuai dengan keinginannya dan kemampuan kita. Tapi kalau dia salah, jangan tutup mata. Kasih dia peringatan, kasih dia hukuman. Yang membedakan muter 3 kali lapangan di sekolah SMP, SMA, itu adalah soal waktu dan peristiwa. Di hari Sabtu ada muter nih 3 kali, olahraga namanya. Olahraga, capeknya sama. Dengan di hari kapanpun begitu kamu telat, muter juga 3 kali.
Tapi saat itu ceritanya bukan kamu olahraga, kamu lagi dihukum. Kamu lagi kena sanksi. Walaupun sama capeknya sama hari Sabtu. Sama jumlah meternya sama hari Sabtu, muter 3 kali. Tapi yang hari Sabtu itu emang waktu olahraga. Tapi ketika ada sikap perilaku yang perlu disanksi, maka muternya itu bukan olahraga, tapi muternya sebagai hukuman. Sebuah punishment ya Ustaz. Sebuah punishment. Sehingga besok, udah jangan lu ulangin lagi. Akhirnya 6 kali muter kita seminggu nih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Solmed. Ini menarik apa yang disampaikan tadi Ustaz Solmed, bahwa tadi berkaitan dengan mobil tadi ya Ustaz ya. Ada kejadian, ada 2 orang yang tadi sudah berikhtiar dengan jarak yang cukup jauh, kemudian kita mengisi bensin, kemudian juga dengan orang yang udah asal aja jalan. Nah, tapi di tengah-tengah jalan sama-sama mendapatkan musibah. Ini merupakan qadar Allah. Nah, apakah ada yang berbeda Ustadz dari nilai di mata Allah? Apakah ada yang berbeda di 2 orang sikap ini? Nanti dulu dijawab di segmen berikut Ustadz. Di prank nih. Di segmen berikut tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.